Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang suatu jurnal yang berhubungan dengan project management. Di sini jurnalnya yaitu Project to Improve Knowledge Management and Key Business Result the EFQM Excellence Model. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zain Ramawati. Saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen. Itu tugas individu untuk mempresentasikan tentang suatu jurnal. Oke. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah, jadi pengetahuan adalah suatu yang penting yang harus dikelola oleh suatu organisasi. Nah, di situ konteksnya pengetahuan itu harus dikelola, harus dikembangkan. Untuk bisa mengelola dan mengembangkan itu harus menggunakan sistem, yaitu sistem manajemen perusahaan atau KMS. Jadi sistem manajemen perusahaan atau KMS ini merupakan suatu seperangkat infrastruktur dan alat yang mendukung pengetahuan kegiatan manajemen. Nah, dalam prakteknya implementasi atas KMS ini membutuhkan suatu perubahan organisasi dan teknologi yang penting, yaitu lebih tepatnya organisasi harus memiliki sistem yang berkualitas untuk dapat mengelola dan mengembangkan dari sebuah pengetahuan. Nah, di sini ada Total Quality Management atau TQM, yang mana dia berorientasikan pada pencapaian unggul, hasil, dan kaitannya dengan pemangku kepentingan. Di Eropa, model keunggulan EFQM itu paling terkenal dan paling luas untuk meningkatkan TQM tersebut. Model ini menetapkan pada strategi organisasi dan memungkinkan untuk para manajer untuk memahami sebab akibat hubungan di antara yang dilakukan oleh organisasi dan hasil yang akan dicapai nantinya. Jadi tujuan dari model FQM ini adalah untuk mendukung organisasi untuk mencapai keunggulan bisnis melalui keberlanjutan, peningkatan, pembelajaran, dan inovasi. Nah, informasi yang dapat disediakan oleh FQM Excellence tersebut yaitu bagaimana rencananya untuk mencapai tujuannya itu seperti apa, proses yang direncanakan harus dikembangkan seperti apa, sumber dayanya itu seperti apa supaya bisa mencapai tujuan tersebut, dan dampak dari tindakan terhadap pemangku kepentingan itu seperti apa. Oleh karena itu, penerapan model FQM ini memungkinkan pengetahuan yang akan diperoleh tentang tingkat perkembangan, efektivitas, dan efisiensi proses manajemen internal tersebut. Selanjutnya, untuk mendukung implementasi metodologi untuk pemantauan, kontrol, dan peningkatan proses serta sistematis. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis potensi model keuangan FQM untuk merancang dan mengimplementasikan proyek manajemen pengetahuan atau KMP yang meningkatkan hasil utama bisnis. Nah, hal tersebut yaitu latar belakang dari penelitian ini. Rumusan masalahnya ada 3. Kita langsung masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, dapatkah organisasi yang melembagakan TQM mengembangkan sebuah KMP menggunakan pengalaman yang diberikan oleh penilaian melalui pembacaan horizontal keuangan FQM model. Yang kedua yaitu, apakah faktor penting dalam proses pemasok dan mitra manajemen TQM itu bermanfaat untuk memperkuat KMP saat itu dimulai. Yang ketiga yaitu, apakah proses KM atau manajemen pengetahuan dalam kerangka model FQM itu mempengaruhi hasil strategis dan operasional utama organisasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada mengapa penelitian ini penting. Jadi suatu organisasi itu membangun manajemen dan sistem yang tepat untuk mencapai kesuksesan, terlepas dari sektor, ukuran, dan struktur dari perusahaan itu tersebut atau organisasi tersebut. Nah, di sini model FQM Excellence itu menetapkan sebuah sistem manajemen yang praktis dan non-preskriptif, yang mana memungkinkan suatu organisasi menyiapkan dasar struktur untuk desain, implementasi, dan peningkatan sebuah sistem manajemen yang komprehensif. Yang kedua, yang kedua mengevaluasi posisi mereka saat mereka menuju ke keunggulan, mengidentifikasi kekuatan mereka dan kelemahan mereka. Yang ketiga yaitu menyiapkan kerangka kerja dan bahasa yang mendukung komunikasi yang efektif. Yang keempat yaitu
mengintegrasikan perencanaan strategis dan orientasi kelompok kepentingan ke dalam pengelolaan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena bertujuan untuk menganalisis potensi model FQM untuk merancang dan mengimplementasikan proyek manajemen pengetahuan atau KMP yang meningkatkan hasil utama bisnis. Hal tersebut yang menjadi poin perusahaan, yaitu meningkatkan hasil utama bisnis dengan mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya kita akan bahas teori dasar apa yang ada di dalam penelitian ini. Teori dasarnya yaitu pengetahuan dari Nonaka pada tahun 1994. Pengetahuan adalah sumber daya manusia yang dinamis, pembenaran, keyakinan pribadi untuk mendapatkan kebenaran. Nah, kemudian ada dari Davenport dan Prusak pada tahun 2000, yaitu untuk klarifikasi bahwa pengetahuan itu adalah aliran yang menggabungkan nilai-nilai, pengalaman, kemampuan, dan sikap yang memfasilitasi kerangka analisis untuk penilaian dan penggabungan pengalaman baru dan informasi. Kemudian untuk jenis pengetahuan itu sendiri ada dua, yaitu pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Untuk pengetahuan tacit yaitu dia lebih mengarah pada sistem konteks yang sebabnya itu lebih sulit untuk diformalkan dan untuk mentransfer dalam bentuk komunikasi. Sedangkan untuk pengetahuan eksplisit yaitu dia lebih mengarah pengetahuan tersebut mudah untuk diartikulasikan atau diformalkan dalam dokumen, manual, dan prosedur. Dalam sudut pandang manajemen, perbedaan pengetahuan ini berada pada masing-masing individu atau kelompok sosial atau suatu organisasi itu sendiri secara keseluruhan. Kemudian kita masuk pada asumsi-asumsi yang ada pada penelitian ini, yaitu konsep dasar dari keunggulan FQM adalah yang pertama, orientasi hasil, orientasi pelanggan, kepemimpinan dan konsistensi, manajemen melalui proses dan fakta, pengembangan dan keterlibatan orang, perkembangan dari aliansi, proses inovasi, pembelajaran dan peningkatan dan tanggung jawab organisasi. Nah, untuk kriteria ini ditentukan dalam 5 faktor implementasi utama atau enabler, yaitu kepemimpinan, kebijakan dan strategi, kemitraan dan sumber daya, orang, dan proses. Kemudian ada 4 dimensi lainnya, yaitu pelanggan, karyawan, masyarakat, dan hasil utama lainnya. Nah, logika berpikirnya untuk penelitian ini seperti apa? Yaitu pengetahuan merupakan sebuah rangkaian yang harus dimiliki masing-masing individu, yang mana kelompok ataupun organisasi, karena berkembangnya pengetahuan dapat menghasilkan atau menemukan suatu pengetahuan baru dengan cara eksplorasi ataupun eksploitasi. Nah, pengetahuan juga perlu untuk disimpan dan disampaikan kepada individu atau organisasi lain untuk kesuksesan yang dituju. Nah, dengan menggunakan model FQM ini akan lebih membuat pengetahuan tersebut lebih efisien dalam penerapannya. Karena model ini menetapkan strategi organisasi dan memungkinkan para manajer untuk memahami sebab akibat hubungan antara apa yang dilakukan organisasi dan hasil yang dicapai. Sesungguhnya tujuan dari model FQM adalah untuk mendukung organisasi dalam mencapai keunggulan bisnis melalui berkelanjutan peningkatan pembelajaran dan inovasi, sehingga makin banyak keunggulan model FQM lebih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian variabel dan hipotesisnya apa saja? Untuk variabelnya yaitu terdiri dari 3, pengetahuan, metodologi proses, dan pemasok dan mitra. Kemudian untuk hipotesisnya yaitu dalam pengetahuan rangka kerja model FQM Excellence Management secara positif mempengaruhi hasil utama organisasi. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu ada sampel, ada pengukuran. Untuk sampelnya yaitu 225 organisasi, terdiri dari perusahaan kecil, sedang, besar, dan serta perusahaan milik publik maupun swasta. Nah, untuk pengukurannya sendiri yaitu dia lebih pada penilaian menurut radar, yaitu hasil, pendekatan, penempatan, penilaian, dan tinjauan. Untuk logikanya, logika pendekatan, penempatan, penilaian, peninjauan itu diterapkan dan harus menganalisis bukti apa yang dilakukan oleh organisasi. Untuk elemen hasil, yaitu digunakan untuk menilai kriteria yang terkait dengan hasil dan menganalisis apa itu organisasi diperoleh sebagai hasil dari upayanya.
kemudian kita masuk tahap terakhir yaitu hasil dan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan yaitu di sini metodologi proses diberikan secara signifikan berpengaruh langsung pada pengetahuan dan pada pemasok dan mitra manajemen. Selain itu, metodologi proses juga diberikan secara nggak langsung berpengaruh pada hasil utama bisnis. Nah, keterlibatan pemasok dan mitra utama juga merupakan variabel kritis sehingga di sini sangat berpengaruh terhadap hasil utama bisnis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.